Hai guys, jadi di slide kedua ini yaitu menjelaskan singkat sejarah dari AI. Jadi apa sih Artificial Intelligence atau AI itu? Yang pertama ada evolusi dari mesin sederhana sampai canggih. Yang kedua perkembangan teknologi pesat yang unik. Terus ya, secara simpel, AI adalah teknologi yang bikin komputer atau mesin tuh bisa think and learn like humans. Nggak cuman robot ya, tapi juga aplikasi sehari-hari kayak Google Search, TikTok Recommendation, atau fitur face unlock di HP kita. But wait, AI bukan hal baru loh. Sudah dimulai sejak 1950-an ketika Alan Turing bikin Turing Test atau tes buat ngecek apakah mesin bisa berpikir seperti manusia. Bayangkan dulu komputer tuh segede ruangan dan sekarang ada AI di genggaman kita. That's crazy, right? Nah, AI juga punya level-levelnya loh, atau tingkat-tingkatannya. Nah, yang pertama itu ada Narrow AI, atau Narrow AI itu spesialis in specific tasks like voice assistant or recommendation system. Atau AI yang jago di satu bidangnya aja, kayak AlphaGo main catur, atau Siri jawab pertanyaan, "We have this now." Terus yang kedua itu ada General AI, yaitu General AI aim to perform any intellectual task like a human, which is still theoretical. Atau AI yang bisa melakukan apa saja kayak manusia. Masih di film sih, kayak Jarvis di Iron Man. Iron Man. Iron Man. Terus yang ketiga itu ada Super Intelligent AI. Super Intelligent AI world superbase human intelligence and capabilities, raising ethical consideration. Oke, yang ketiga tuh ada Super Intelligent AI. Nah, di mana Super Intelligent AI world surpass human intelligence and capabilities, raising ethical considerations, atau lebih pintar dari manusia. Ini masih science fiction kayak Skynet di Terminator. Nah, untuk sekarang tuh ada statistik AI, yaitu menjelaskan pertumbuhan AI, machine learning, dan deep learning di berbagai industri. Ya, kita bisa lihat di sini ada persentasenya, yaitu di perusahaan AI ini, implementasi AI itu sangat meningkat pesat. Dan untuk investasi machine learning sendiri itu, pertumbuhan investasinya tuh sangat signifikan. Nah, perkembangan dari zaman dulu sampai sekarang bisa dibagi menjadi beberapa tahap tahu. Yang pertama ada Symbolic AI. Itu mulai dari tahun 1950 sampai 1980. Nah, di mana mereka tuh pakai aturan logika kayak puzzle. Contohnya sistem Pakar. Yang kedua ada machine learning. Itu dimulai dari tahun 1990 sampai sekarang, yang dimana komputer itu belajar dari data, bukan cuma dikasih perintah. Yang terakhir itu ada deep learning, yaitu dimulai dari tahun 2010 hingga sekarang, yang mirip kayak otak manusia, yaitu memakai jaringan saraf tiruan yang dalam. Oh iya, sering denger kan AI versus machine learning versus deep learning. Jadi gini, AI itu lingkaran yang besar banget. Di dalamnya ada machine learning. Dan di dalam machine learning itu ada deep learning. Jadi kalau kalau disemisalkan tuh kayak keluarga. Misalnya AI itu sama dengan kakek, machine learning itu sama dengan ayah, dan deep learning itu sama dengan cucu. So in a nutshell, AI adalah
tentang membuat mesin yang bisa belajar, berpikir, dan bertindak seperti manusia atau bahkan lebih baik. Baik untuk cara kerja AI sendiri yaitu mengumpulkan data untuk analisis, terus menerapkan algoritma untuk solusi. Oh iya, pertama AI punya problem solving approach di mana pakai search algorithm kayak BFS atau Breadth First Search, yaitu jelajah semua kemungkinan secara melebar, kayak cari temen di LinkedIn yang paling dekat dahulu. Terus yang kedua ada DFS atau Deep First Search, yaitu langsung nyemplung dulu ke satu jalur sampai mentok. Itu kayak eksplorasi sebuah gua. Nah, yang terakhir itu ada A, yang dimana pakai heuristik buat cari rute tercepat kayak Waze atau Google Maps untuk mendapatkan jalan tercepat. Oh iya, AI juga bisa belajar tahu. Ada 3 cara utama. Yang pertama itu ada supervised learning. Jadi diajarin pakai contoh yang udah ada labelnya. Like klasifikasi gambar kucing versus anjing, like a teacher giving example. Terus yang kedua itu ada unsupervised learning, di mana belajar sendiri tanpa panduan, kayak grouping data musik buat rekomendasi playlist di Spotify. Terus yang ketiga itu ada reinforcement learning, yaitu di mana belajar dari trial and error, kayak main game sampai jago. Terus contohnya tuh kayak AlphaGo yang belajar main Go dengan melawan lawan sendiri berjuta-juta kali. Gitu, guys. Nah, sekarang tuh ada terminologi penting. Yang pertama tuh ada chatbot yang membantu pelanggan secara otomatis. Dan yang kedua itu mobil otonom, kendaraan yang mengemudi sendiri. Nah, teknologi penting lainnya itu kayak pertama ada agent, si aktor AI yang bertindak kayak chatbot atau mobil otonom ini. Terus yang kedua ada environment, dunia tempat agen berada, misal jalanan buat mobil otonom. Terus yang ketiga ada perception, yaitu cara agen menerima input kayak teks, suara, atau gambar. Yang keempat itu ada action, yaitu respon yang dikeluarkan kayak balas chat atau belok kiri. Nah, contoh simple untuk chatbot sendiri. Jadi dia dengar kita chat atau perception, terus memproses pakai knowledge base atau reasoning, terus dikasih jawaban action, so cool right? Nah, tapi ada juga yang lebih kompleks kayak mobil otonom. Nah, untuk perceptionnya sendiri, dia itu lihat jalan, lihat pejalan kaki, lampu lalu lintas, terus pakai sensor dan kamera. Nah, terus untuk reasoningnya yaitu putusin mau berhenti, belok, atau ngegas. Yang ketiga itu ada action, yaitu mengemudi dengan aman. It's like having a super smart co-pilot who never get tired. Sekarang untuk slide sekarang yaitu AI itu punya beberapa aliran pemikiran. Menelusuri perkembangan utama dalam konsep AI itu yang menarik. Nah, yang mana di pertama tuh ada simbolik AI, yaitu pendekatan berbasis aturan untuk pemecahan masalah. Nah, biasanya ini pakai logika dan aturan, kayak expert system buat diagnosa penyakit. Contoh, if demam tinggi Contoh, if demam tinggi and batuk, then mungkin flu. Terus yang kedua itu ada connectionist AI, yaitu jaringan saraf yang meniru cara kerja manusia bekerja. Yang ketiga itu ada evolutionary AI, yaitu inspirasi dari proses evolusi dalam kecerdasan buatan. Nah, untuk uji Turing dan Chinese Room itu
Untuk yang pertama tuh, apa itu uji Turing dalam AI? Nah, untuk Turing test atau uji Turing tuh tes buat ngecek apakah mesin bisa menipu manusia lewat percakapan. Nah, kalau kita nggak bisa bedain itu mesin atau manusia, maka mesinnya itu dianggap lulus. Nah, untuk konsep Chinese Room dan aplikasinya itu, yaitu mesin mungkin bisa menjawab, tapi nggak benar-benar ngerti. Kayak orang yang nggak bisa bahasa Mandarin, tapi bisa jawab pertanyaan pakai buku panduan. Begitu guys. Nah, sekarang tuh ada riset terkininya, yaitu untuk AI yang lagi hot banget nih di penelitian. Untuk contoh topik yang paling trending itu ada explainable AI, yaitu biar AI nggak kayak kotak hitam. Nah, kita bisa tahu gimana dia mengambil keputusan. Penting banget buat kedokteran dan hukum. Atau explainable AI, help user understand AI condition in a transparent way. Terus yang kedua tuh ada AI ethic. Nah, ini ngomongin soal bias, keadilan, dan tanggung jawab AI. Misalnya, AI jangan sampai ke diskriminatif. Atau AI examines the moral implication of a technology on society. Terus ada quantum AI. Nah, ini biasanya pakai komputer kuantum buat percepat pembelajaran, kayak next level stuff. Nah, terus ada neuromorphic computing, yaitu chip yang mirip otak manusia, lebih efisien dan cepat. Nah, di luar negeri sendiri itu tempat penelitian kayak DeepMind dan OpenAI itu sering bikin terobosan. DeepMind bikin AlphaGo yang bisa mengalahkan juara dunia Go. OpenAI bikin GPT yang bisa ngobrol kayak manusia gitu. Nah, di Indonesia sendiri, kampus kayak ITB dan UI itu juga aktif riset AI buat bahasa daerah dan smart city. BRIN juga punya pusat penelitian AI tahu buat kebutuhan nasional. Nah, so AI is not just about touch, it's about impact. Nah, misalnya AI bisa bantu petani prediksi panen, bantu dokter deteksi penyakit lebih awal, atau bantu guru personalize pembelajaran buat murid. Nah, adapun etika AI. Yang pertama itu tanggung jawab pengembang. Nah, pengembang itu harus bertanggung jawab atas keputusan AI yang dibuat. Terus yang kedua ada transparansi algoritma. Penting untuk memastikan algoritma transparan dan dapat dipahami oleh pengguna. Yang ketiga itu ada bias dalam AI. Nah, kita perlu mengatasi bias yang ada dalam data agar AI adil untuk semua. Nah, sekarang yaitu algoritma machine learning. Ada 3 bagian. Yang pertama itu decision tree. Nah, decision tree are used to predictive modeling and classification tasks. Nah, kayak flowchart buat ambil keputusan. Contohnya yaitu if hujan sama dengan yes, and angin kencang sama dengan yes, then jangan main bola. Begitu. Nah, terus yang kedua itu ada K-means. K-means is a popular clustering algorithm that group data point effectively. Nah, buat grouping data otomatis. Misalnya, grouping pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Nah, yang terakhir itu ada key-learning. Nah, key-learning help machine learn otomatis. Oke, yang ketiga tuh ada key-learning. Key-learning help machine learn optimal action through reinforcement learning techniques, yaitu buat AI belajar dari pengalaman kayak di game. AI coba berbagai aksi, lihat hasilnya, dan pelajari mana yang paling menguntungkan. Nah, for example, decision tree bisa dipakai buat prediksi kelulusan. Kayak if nilai matematika lebih besar dari 80 and attendance
lebih besar 90% dan lulus dengan pujian. Simple but powerful. Atau K-means dipakai buat segmentasi pasar. Nah, misalnya ada kelompok satu pelanggan yang suka belanja elektronik, yang kedua ada pelanggan yang suka fashion, terus yang ketiga tuh pelanggan yang suka buku dan edukasi. Dengan begitu, perusahaan bisa kasih promosi yang lebih tepat dan tepat sasaran. And then ada deep learning concept. Nah, yang pertama itu ada convolutional neural network for image processing. Terus yang kedua ada recurrent neural network for sequence data. Yang ketiga itu ada transformer for natural language understanding. Nah, untuk generative AI itu ada 3. Yang pertama itu ada GANs. GANs create realistic image by learning for existing dataset. Yang kedua itu ada diffusion model. Nah, diffusion model generate image by gradually refining noise into clear visual. Yang ketiga itu ada LLMS, or large language model, are designed to understand and generate text. Untuk tren terbaru AI itu yaitu satu, multimodal AI, yaitu menggabungkan berbagai data. Terus yang kedua itu ada file sort learning dengan sedikit contoh. Nah, untuk slide terakhir yaitu ada Edge AI. Nah, di sini ada 3 juga ya. Yang satu ada pemrosesan lokal. Nah, Edge AI memproses data langsung di perangkat untuk kecepatan yang lebih baik. Yang kedua itu ada kecepatan tinggi. Nah, ini biasanya mengurangi latensi dan memberikan respon instan untuk berbagai aplikasi. Dan yang ketiga itu ada penghematan bandwidth. Dengan mengurangi penggunaan bandwidth, biaya operasional pun menjadi lebih efisien. Oke, jadi AI itu bukan cuma teknologi masa depan, tapi sudah ada di sekeliling kita. Dari smartphone sampai medis, dari hiburan sampai pendidikan. Yang penting kita harus pahami dulu dasar-dasarnya, baru bisa ikut berkontribusi di masa depan. So, keep curious, keep learning, and maybe one day you will build the next big AI breakthrough. Terima kasih, thanks for watching, bye-bye.